Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan pentingnya kesatuan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di berbagai aspek, termasuk pelaksanaan otonomi daerah maupun kebebasan berserikat. Selanjutnya, kabar baik bagi ekonomi dalam negeri karena ekspor perkebunan Indonesia meningkat 51%. Peningkatan jumlah pendapatan tersebut salah satunya disumbang dari Provinsi Riau berkat komoditas strategisnya seperti kelapa sawit, buah kelapa, kopi Liberika, sagu, dan juga pinang. Ada pula informasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Kalimantan Tengah yang berhasil melepasliarkan 8 ekor orang utan dari hasil proses rehabilitasi ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Baka, Kabupaten Katingan. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki pengaruh terhadap kesatuan bangsa, sehingga pelaksanaan otonomi daerah atau kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat tidak boleh bertentangan dengan semangat tersebut. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat membuka acara Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa Rakorkesbang dalam rangka penyerahan buku rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang Kesatuan Bangsa tahun 2021 di Jakarta Selasa 14 Desember. Ia menambahkan hal itu menjadi penting karena kestabilan, kesatuan, dan keutuhan negara merupakan tanggung jawab kementeriannya dengan bantuan institusi lain seperti TNI Polri. Berbagai masalah persatuan dan kesatuan bangsa kemudian diurus oleh Deputi Kesatuan Bangsa yang kali ini melakukan kajian terhadap 4 aspek utama. Dari 4 aspek. 1. Hubungan pusat daerah. 2. Keuangan daerah. Lalu yang ketiga, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Lalu yang keempat apa? Produk hukum daerah. Dalam pandangan Mahfud, masih ada daerah yang tidak menempatkan otonomi dalam kerangka kepentingan nasional, sehingga terdapat produk-produk hukum yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Demikian juga pada kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang tidak jarang dibelokkan untuk mengganggu keutuhan bangsa. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik akhir Oktober lalu, total nilai ekspor produk perkebunan Indonesia mencapai 483,59 triliun rupiah, atau meningkat 51% secara tahunan, di mana beberapa komoditas strategis disumbangkan Riau, yakni kelapa sawit, kelapa, kopi Liberika, sagu, dan pinang. Hal itu membuat Gubernur Riau Syamsuar merasa sangat bangga usai menghadiri peringatan Hari Perkebunan Nasional ke-64 di Kota Pekanbaru pada 14 Desember. Dia berharap komoditas-komoditas tersebut tetap bisa dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Dia mengajak kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan asosiasi agar sektor perkebunan di Riau jauh lebih baik. Nah, karena itu mari kita jaga dan mudah-mudahan dengan ada kebersamaan kita antara masyarakat, pengusaha, asosiasi, pemerintah, kompak, dan komoditi, dan ini juga menyumbang devisa negara. Syamsuar juga memberikan apresiasi kepada insan perkebunan Riau yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif mengembangkan potensi serta komoditas perkebunan, sehingga berbagai kemajuan dan perkembangan dalam perkebunan secara umum telah dapat diraih dan dirasakan manfaatnya secara bersama. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Bagian dari protokol kita juga tuh Pak.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA wilayah Kalimantan Tengah bersama Borneo Orang Utan Survival Foundation atau Yayasan BOS pada 14 Desember melepas liarkan 8 ekor orang utan hasil proses rehabilitasi. Terdiri dari 4 ekor jantan dan 4 betina berusia 5 tahun hingga 17 tahun. Satwa endemik Kalimantan itu dilepas liarkan ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya di Kabupaten Katingan. Setelah diberangkatkan dari basecamp Nyaru Menteng 2 melalui jalur darat selama 12 jam ke basecamp awal di Taman Nasional Bukit Raya Das Hirang Katingan. Dilanjutkan lewat jalur sungai dengan menggunakan perahu motor selama 4 jam ke lokasi pelepas liaran. Kedelapan ekor orang utan tersebut, seperti dijelaskan Kepala BKSDA wilayah Kalteng Kurniawan, telah menjalani proses rehabilitasi selama 5 hingga 15 tahun. Ini kali ketiga, tapi kalau secara keseluruhan kalau nggak salah kali ke-38 ya. Itu jumlah totalnya saya nggak hafal, tapi untuk yang kemarin tuh ada 7 sebelum ini, bulan apa itu? Bulan Juni, terus bulan Januari kan? Februari itu ada kalau nggak salah 4. Sepanjang tahun 2021, sudah ada 17 ekor orang utan yang dilepas liarkan sejak awal Februari. Kegiatan pelepas liaran orang utan tersebut menjadi bagian dari target yang telah tercantum pada strategi dan rencana aksi konservasi orang utan Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun yang lalu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian ketiga informasi terbaru untuk siang ini dan kami mengundang Anda kembali untuk bergabung pada Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perbarui informasi Anda selalu dengan mengunjungi portal antaranews.com dan juga kanal YouTube Antara TV Indonesia. Serta jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Sampai jumpa.